Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Johan Bimoskoco di mata kuliah Warehouse Management atau Manajemen Gudang. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-14 terkait safety in action, terkait dengan prosedur keamanan. Jadi di sini kita belajar mengikuti prosedur keamanan saat bekerja dengan barang dan kargo. Adapun elemen-elemen yang perlu kita pelajari yaitu menjaga keamanan barang dan kargo, identifikasi ancaman atau situasi keamanan, menanggapi ancaman atau situasi keamanan, sampai dengan menjaga catatan keamanan. Yang pertama adalah menjaga keamanan barang dan kargo. Kargo diamankan sesuai kebutuhan di lokasi yang ditentukan dan disesuaikan dengan jenis kendaraan pengangkut, kereta api, kapal, atau pesawat terbang. Periksa segel atau seals, kemasan anti rusak atau tamper-proof packaging, kemudian kunci dan lakukan tindakan pengamanan lainnya pada barang atau kargo. Kemudian temukan dan laporkan tanda-tanda penjarahan, pencurian, dan gangguan lainnya. Tanda-tanda barang dan kargo yang mencurigakan, misal lakukan segera dikenali dan dilaporkan. Laporkan sesuai persyaratan keamanan yang ditentukan di organisasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi ancaman atau situasi keamanan. Vegetasi hidup seperti pohon, semak, dan semak-semak di dalamnya atau di daerah sekitar kegiatan area dapat memberikan ancaman tertentu. Penempatan atau pemeliharaan yang tidak tepat dari elemen-elemen ini dapat menyebabkan masalah keselamatan, menghalangi kamera keamanan atau CCTV sebagai akses ke personel yang tidak berwenang, sampai dengan menyembunyikan perilaku atau kerusakan yang tidak diinginkan. Yang perlu diperhatikan adalah visibilitas dan lighting. Visibilitas dalam arti garis pandang harus tetap jelas di pintu masuk dan pintu keluar, harus bebas dari penghalang visual apapun. Kaca spion besar yang dipasang di gedung dapat membantu pengemudi saat mundur. Kemudian CCTV pastikan dapat mengcover area penting dengan kualitas yang baik dan tinggi. Sedangkan lighting letakkan di tempat parkir, di dalam gedung, di tempat yang pencahayaannya tidak memadai. Yang ketiga adalah menanggapi ancaman atau situasi keamanan. Sesuai dengan prosedur keamanan tempat kerja, persyaratan peraturan dan rencana tanggap darurat, kemudian tanggung jawab yang jelas. Yang keempat adalah menjaga catatan keamanan, di mana catatan pemeriksaan keamanan dan tindakan pencegahan didokumentasikan sesuai dengan prosedur tempat kerja. Berikutnya kita mempelajari terkait perencanaan keamanan atau security plan. Gudang akan mengembangkan rencana keamanan atau security plan dan melakukan proses penilaian mandiri dan keamanan gudang mereka. Komponen rencana keamanan atau security plan meliputi keamanan fisik, prosedur operasi standar, keamanan dan pelatihan personil, pengunjung, keamanan teknologi informasi, sampai dengan evaluasi pelanggan. Keamanan fisik, di mana fasilitas penanganan dan penyimpanan kargo harus memiliki penghalang fisik dan penghalang yang menjaga dari akses yang tidak sah. Sistem alarm dan atau kamera pengawas atau CCTV harus berfungsi dengan baik. Struktur bangunan, di mana bangunan harus dibangun dari bahan yang tahan terhadap oknum dan yang melanggar hukum dan melindungi dari gangguan luar. Sistem perlindungan fasilitas, di mana sistem perlindungan fasilitas seperti sistem pemadaman kebakaran dan alarm, sistem deteksi gas berbahaya dan pembersih udara harus dipantau. Integrasikan dengan alarm yang harus diuji secara berkala. Kemudian pagar keamanan halaman, di mana harus menutup area di sekitar fasilitas penanganan dan penyimpanan kargo. Gerbang dan gatehouse, di mana jika ada gerbang yang dilalui kendaraan dan atau personel masuk atau keluar, mereka harus dijaga dan atau diawasi. Pencahayaan yang memadai harus disediakan di dalam dan di luar fasilitas, termasuk di area berikut, misal pintu masuk dan keluar, area penanganan dan penyimpanan kargo, garis pagar, dan area parkir. Peranan perangkat pengunci dan atau remote control perlu digunakan. Kemudian gerbang dan pagar eksternal dan internal harus diamankan dengan perangkat pengunci. Manajemen atau personal keamanan harus mengontrol semua kunci. Kemudian parkir, terkait dengan parkir, kendaraan penumpang pribadi harus dilarang parkir di dalam atau dekat area penanganan dan penyimpanan kargo, di mana parkir pengunjung harus dipisahkan dari parkir karyawan dan kontainer. Kita berbicara selanjutnya terkait standar operasional prosedur atau SOP.
Prosedur operasi standar harus ada untuk memastikan bahwa semua dokumentasi dan persyaratan operasional diikuti dan dipatuhi secara konsisten. Lembaga penegak hukum harus diberitahu jika terdeteksi terdapat kegiatan ilegal atau mencurigakan. Kontainer harus disimpan di tempat yang aman dan untuk mencegah akses dan atau manipulasi yang tidak sah. Gudang harus menerapkan prosedur untuk melaporkan dan menetralisir masuknya yang tidak sah ke dalam kontainer atau area penyimpanan kontainer. Prosedur pemrosesan dokumentasi harus ada untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dapat dibaca lengkap, kemudian akurat dan dilindungi dari kehilangan dan atau informasi yang salah. Berikutnya kita berbicara mengenai manifesting prosedur, di mana harus ada prosedur untuk memastikan bahwa informasi yang diterima dari mitra bisnis dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian kita berbicara terkait kontrol akses fisik yang diperlukan untuk mencegah masuk oknum-oknum secara tanpa izin, kemudian mengontrol karyawan dan pengunjung dan melindungi aset-aset perusahaan. Kemudian harus menyertakan identifikasi dari semua karyawan, pengunjung, dan vendor di semua titik masuk. Dan gudang harus menetapkan area tunggu yang aman di mana pengemudi dapat diidentifikasikan dan memungkinkan akses terbatas untuk penjemputan dan pengiriman. Berikutnya kita berbicara mengenai pengiriman dan penerimaan barang, di mana harus dicocokkan dengan informasi yang ada. Kemudian kargo harus dijelaskan secara akurat dan bobot, di mana bobotnya, tabel, tanda, dan jumlah potongan ditunjukkan dan diverifikasi. Kargo yang berangkat harus diverifikasi terhadap dengan pesanan pembelian dan pengiriman. Kemudian pengemudi yang mengirim dan menerima kargo harus diidentifikasi sebelum kargo diterima dan dikirimkan. Berikutnya kita berbicara terkait conveyance security, di mana tersedia prosedur untuk inspeksi alat angkut dari truk, trailer, peti kemas dan lain sebagainya sebelum pemuatan. Nah, di sini kita berbicara masalah keamanan ini untuk memastikan bahwa tidak ada kompartemen tersembunyi yang dapat menyembunyikan barang selundupan, untuk memastikan bahwa bahan yang tidak termanifesti tidak dikirimkan, kemudian menolak kendaraan pengangkut jika tidak memenuhi pedoman internal, untuk mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke kendaraan pengangkut kosong di situs Anda atau perusahaan Anda, untuk mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses di kendaraan pengangkut yang telah dimuat dan siap untuk dipindahkan dari lokasi Anda. Kemudian untuk menyetujui dan mengesahkan pengangkutan material dari lokasi Anda, kemudian untuk memastikan bahwa hanya operator yang bersertifikat yang dapat memiliki akses. Nah, yang ketiga adalah employees atau personal, di mana diperlukan pelatihan keamanan dan kesadaran terhadap ancaman keamanan personal atau pemeriksa yang memiliki latar belakang, di mana dia dapat memeriksa latar belakang seseorang dan melakukan investigasi. Manajemen perusahaan atau personal keamanan harus cukup mengontrol penerbitan dan penghapusan tanda pengenal karyawan atau ID card dan dari pengunjung, vendor, dan seragam-seragam yang digunakan oleh karyawan. Gudang harus menetapkan prosedur untuk penerbitan dan penghapusan penggantian perangkat akses, misalnya kunci, kartu kunci, dan lain sebagainya, dan itu harus didokumentasikan juga. Kemudian verifikasi aplikasi informasi prakerja seperti riwayat pekerjaan dan referensi harus diverifikasi sebelum seorang karyawan bekerja. Kemudian prosedur pemutusan hubungan kerja, perusahaan harus memiliki prosedur yang sesuai dalam menghapus identifikasi, kemudian memberikan fasilitas dan akses terhadap karyawan saat diberhentikan. Kemudian memberikan pelatihan, pendidikan, dan kesadaran terhadap kejadian-kejadian tertentu yang membahayakan perusahaan. Nah, yang keempat adalah terkait visitors dan akses kontrol. Untuk secara positif mengidentifikasikan dan mengontrol pergerakan semua orang di lokasi, setiap orang di perusahaan diharuskan memiliki dan menggunakan ID card, di mana pengunjung mendaftarkan dan mencatat semua karyawan mendaftarkan, dan di mana security harus mencatat atau penerima tamu harus mencatat semua karyawan dan perusahaan melalui aplikasi-aplikasi tertentu, di mana ada prosedur-prosedur tertentu, di mana misalnya pengunjung harus memiliki identitas berfoto untuk keperluan dokumentasi pada sesi kedatangan, di mana pengunjung akan menunjukkan identitas mereka.
Kemudian pengiriman termasuk surat, di mana ID vendor yang tepat dan atau harus diidentifikasikan. Berikut dengan paket atau surat yang datang harus disaring secara berkala atau dicek secara berkala sebelum didistribusikan. Sampai dengan harus adanya prosedur untuk mengidentifikasikan, menangani orang-orang yang tidak dikenal yang datang ke perusahaan tersebut. Yang kelima adalah terkait IT security. Perlindungan kata sandi sistem secara otomatis harus menggunakan akun yang ditetapkan secara individual yang memerlukan perubahan kata sandi secara berkala. Kebijakan prosedur dan standar keamanan teknologi informasi ini harus ada dan diberikan kepada karyawan dalam bentuk pelatihan. Akuntabilitas harus ada sistem untuk mengidentifikasi penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk akses yang tidak tepat, gangguan atau pengubahan data bisnis dan lain sebagainya, di mana semua pelanggaran sistem harus dikenakan tindakan di mana pelanggar harus mendapatkan punishment yang sesuai dengan penyalahgunaan tersebut. Kemudian yang keenam adalah terkait customer evaluation, di mana ada proses untuk memverifikasi legitimasi perusahaan dengan menginformasikan nama kontak, alamat, surat untuk perusahaan, referensi, dan verifikasi nomor telepon dan lain sebagainya. Perhatian yang wajar harus diberikan untuk memahami jenis kargo yang tiba di fasilitas gudang. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Materi ini saya ambil dari materi persiapan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Bidang Logistik Skema Warehouse Supervisor yang dibuat oleh Ibu Harsanti Widyaningtyas dari LKP Logistik Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terakhir saya mengutip quote dari Yusuf Kala, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Saya Johan Wimus Koco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.